Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan kali ini tentang ilmu batik dan pengertian dan variasinya. Langsung saja, mata kuliah Balaghah Ilmu Batik oleh Syariful Anam dan Makhdum Al-Akram Muhammad, saya sendiri, dan teman saya Ahmad Zainuri. Ilmu batik dalam kitab Jauhar Maknun, yaitu ilmu untuk mengetahui cara membentuk kalam yang baik sesudah memelihara mutobaqoh dan kejelasan dalalahnya. Peletak dasar ilmu batik itu sendiri adalah Abdullah ibnu Al-Mu'taz yang wafat sekitar tahun 274 Hijriah. Kemudian ilmu ini dikembangkan oleh Imam Qatadah bin Ja'far Al-Khatib. Setelah itu diikuti oleh ulama-ulama lainnya seperti Abu Hilal, Ibnu Rusaik, dan Syafiyuddin Al-Hilli. Lanjut ke pembagian ilmu batik itu sendiri. Pembagian ilmu batik itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada muhasanah al-ma'nawiyah, yaitu keindahan makna, dan yaitu cara muhasanah al-ma'nawiyah itu sendiri adalah cara memperindah kalam yang menitik beratkan pada memerindahkan makna. Sedangkan yang kedua adalah muhasanatul lafziyah, yaitu pembahasan memperindah kalam yang menitik beratkan kepada memperindah kalam atau lafaz. Untuk pembagian ilmu batik yang muhasanah al-ma'nawiyah akan diterangkan pada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Mas Makdum, pembagian ilmu batik. Dalam pembagian pembahasannya, ilmu batik yang pertama yaitu muhsinatul ma'nawiyah dibagi menjadi beberapa pokok bahasan, antara lain sebagai berikut. At-tawariyah hiya ayat guru al-mutakallim lafdhu mufradan lahu ma'niyan qaribu dhuhiru ghairu murad wa ba'idu khofi huwal murad. Penyebutan suatu kata yang mufrad yang mempunyai dua makna, yaitu makna yang dekat, jelas, dan tidak diinginkan, dan makna yang jauh, samar, dan dimaksudkan. Ali Al-Jamir dan Mustafa Amin Al-Balaghah Al-Wadihiyah, halaman 276. Pembagian yang selanjutnya, Al-Mutabaqoh. Al-Mutabaqoh adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam suatu kalimat, jadi saling berlawanan antara satu kalimat. Selanjutnya, Al-Muqabalah. Al-Muqabalah adalah dua lafaz atau lebih dalam suatu kalimat, kemudian diikuti oleh dua lafaz atau lebih yang berlawanan maknanya. Selanjutnya, Al-Mubalaghah. Mubalaghah adalah ekspresi ungkapan yang menggambarkan suatu hal secara berlebihan yang tidak mungkin atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu makna mubalaghah. Al-iltifat artinya menoleh atau berbelok atau beralih. Dalam ilmu balaghah pun iltifat yaitu mengalihkan uslub atau gaya bahasa dari satu arah ke arah yang lain. Intinya, iltifat ialah membelokkan salah satu diksi kepada diksi yang lainnya. Pembagian selanjutnya, al-musyakalah. Al-musyakalah yaitu menyebutkan suatu dengan menggunakan lafaz lain karena sesuatu tersebut bersamaan dengan lafaz lain tersebut dalam kenyataan atau dalam perkiraannya. Pembagian yang selanjutnya,
Al-jam'u. Al-jam'u adalah di mana mutakalim mengumpulkan sesuatu yang bermacam-macam ke dalam satu hukum, baik dua perkara atau lebih. Itu al-jam'u. Selanjutnya at-taqsim. At-taqsim adalah menyebutkan beberapa lafaz, kemudian memberikan keterangan tambahan pada masing-masing lafaz. Selanjutnya alif wa nasyar. Alaf wa nasyar adalah mengumpulkan dua hal dalam suatu kalimat, kemudian menyertakannya kalimat yang berkaitan dengan masing-masing hal tersebut tanpa mengkhususkan mutakalim, yakni bahwa pendengar telah mengetahuinya. Oke. Selanjutnya madhab al-kalami, yaitu mendatangkan sastrawan untuk sampai pada suatu ajakan secara benar dan membatalkan ajakan lawan dengan hujah yang bersifat akliyah serta pembuktiannya atau lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu bagian ilmu badik yang kedua akan dibahas oleh Mas Zainuri. Ya, saya akan melanjutkan presentasi ini dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya, ta'kidul madahi bima yushabbihul dhammi adalah menguatkan pujian dengan menggunakan ungkapan yang menyerupai celaan. Dari struktur kalimat uslub ini ditandai dengan pemakaian kata yang menunjukkan pengecualian huruf istisna seperti bal, illa, ghaira, siwa, lakin, baida. Selanjutnya mura'atun naziri al-jamu baina amraini au umurin munasibatin la ala hihatul tadudi, menyebutkan dua hal atau lebih yang diantara keduanya terdapat munasabah tetapi tidak berlawanan. Selanjutnya kaidah lafadz muhsanatul lafziyah. 1. Jinas adalah dua lafadz atau kata yang sama ucapannya tetapi berbeda maknanya. Contoh, yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghayra sa'ah. Dan pada hari kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak akan berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Quran surah Ar-Rum ayat 55. Selanjutnya as-saja adalah kesamaan huruf akhir pada dua susunan kalimat atau lebih sehingga membentuk bunyi dan nada huruf yang indah dan berirama. Susunan lafaz atau kata akhir pada suatu kalimat dinamakan fasilah. Contohnya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, Allahumma ati munfiqan khalafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak untuk itu pengganti harta benda, dan berikanlah orang yang menahan tidak berinfak itu kerusakan harta bendanya. Selanjutnya al-iqtibas. Al-iqtibas adalah mengutip sesuatu dari Al-Quran atau hadis lalu disertakan ke dalam suatu kalimat prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip itu dari Al-Quran dan hadis. Contohnya terdapat dalam perkataan Abdul Mu'min al-Ashfihani, la taghurrannaka minadh dhalamati kasratul juyushi wal ansari innama yuakhiruhum liyaumin
taskhasu fihi al-absar. Jangan engkau tertipu daya dalam kezaliman dengan banyak bala tentara dan pengikut. Sesungguhnya kami tangguhkan azab mereka sampai pada hari di mana mata terbelalak. Sekian dari kami. Bila ada salah ataupun kekeliruan yang tidak kami sengaja, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.